hanya screenshot saja dari awal sampai akhir. Nanti direkam, teman-teman bisa replay ya, menyalakan kembali kalau memang tertinggal ataupun belum jelas. Kita kembali ke yang ini. Nah, masuk ke sini, pertemuan ke-6, Islam dan tasawuf, pengertian pandangan umat Islam terhadap tasawuf, stasiun-stasiun dalam tasawuf. Kemudian nanti ada hukum Islam, pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam. Pertemuan ke-9 tentang kerukunan antar umat Islam. Yang ke-10 agama Islam dan ekonomi, ngomongin tentang ekonomi. Kemudian yang berikutnya agama dan masyarakat. Untuk pertemuan ke-12 Islam dan politik, ada juga Islam dan terakhir agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan ini nanti dibagi 2 pertemuan. Pertemuan ke-14 dan yang terakhir pas tatap muka pertemuan ke-15 ya. Kita mulai ya. Jadi itu yang kita pelajari dalam 1 semester ya, rencana pembelajaran semester. Jadi selama 1 semester insya Allah kita urut tuh sesuai dengan RPS-nya. Di SAP-nya sudah saya bikin urut ya, dari 1 sampai 13. 1 sampai 13, yang ke-13 ini dibagi 2. Jadi 14. Jadi nanti teman-teman kan sudah hafal banget ya dengan Siska, kuliah online dan sebagainya, karena memang sudah 2 semester ini. Jadi kalau di kita itu kehadiran minimal 64% atau tidak boleh absen 5 kali. Kalau absen 5 kali maka auto E ya, akan otomatis E, mendapatkan E ya, otomatis E. Jadi jangan sampai tidak hadir selama 5 kali. Sehebat apapun teman-teman dalam menjawab soal, kuis dan sebagainya, kalau 5 kali tidak ikut perkuliahan, ya sama saja bohong, seakan-akan seperti itu. Itu aja ya, secara umum. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk WhatsApp grup udah ada belum Pak? Biasa kan ada tuh Pak. Nah, silakan ketua kelasnya. Nana. Ketua kelasnya siapa? Nana Pak. Neng Siana Pak. Jakario Pak, Jakario. Ketua kelasnya Pak. Di mana-mana ketua hanya 1 loh. Ini mewakili ini Pak. Saya mewakili yang laki-laki, Nana mewakili yang perempuan. Oh gitu. Jadi yang laki-laki suka PS juga perempuannya Bang. Ya silakan dah. Nanti paling saya add aja Pak ya. Oh ya, boleh. Siap Pak. Silakan. Belajar biar komunikasi lebih mudah ya. Siap Pak. Oke, kita ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke materi yang sekarang? Apa masih ini biar nanti kalau udah masuk materi kan pertanyaan yang nyangkut sama materi ya. Tapi kalau mau nanya coding nanti ya, karena saya juga suka coding, jadi bolehlah kita belajar bareng ya. Saya suka banget. Dari 0 sampai, tapi kalau belajar coding, teman saya bilang kalau kita mau bikin mobil, jangan, kalau memang sudah ada roda, harus sudah ada bannya, kita jangan bikin ban dari awal, beli aja ban yang ada, dimodif. Jadi ATM, konsep ATM. Karena kalau dari awal semua, gunakan template-template yang ada, apa istilahnya itu dalam coding. Ya, silakan dan ditanyakan sebelum masuk ke materi pembelajaran. Tampaknya sudah ini ya, sudah hafal ya, sudah ngerti ya. Ini ada yang tanpa muka ini gimana nih? Maulana kemana Maulana? Saya nggak kenal. Saya kenalnya Neng Siana. Hadir Pak, hadir. Oh hadir. Oh iya. Itu Monica dia Pak berdoa Pak. Oh alhamdulillah. Monica sama laki-laki perempuan? Neng Siana sama Maulana Pak.
Sama Ning Siana. Iya. Ning Si. Tahu. Udah fix Pak. Oh iya iya. Foto deh Pak. Paruk Pak. Iya iya. Siap. Ning Siana bingung milih yang mana. Yoni siap Yoni. Saya udah ada Pak. Zakario. Saya udah punya anak Pak. Oh, iya kan boleh. Slotnya kan 4 kalau Iya. laki. 4 kan slotnya kan jatahnya 4 dalam Iya, waktu Pak. bersamaan. Waktu bersamaan. Cuma sulit Pak kayak. Jadi gini, kalau laki-laki ini pesan saya aja, kalau pengen nikah lagi, ada satu kalimat dari teman saya. Kalau ke perempuan, jangan minta izin, tapi minta maaf. Paham ya maksudnya ya? Paham kan? Ya, itulah perempuan. Minta izin nggak? Paham. Hah? Ya Pak, ya Pak. Paham. Sudah ya, masuk materi ya. Ya, kerja. Ya. Mulai. Tadi masih ada yang kerja, jadi ya kita masuk materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ini Windows sebentar. Ini slide. Ini bukti bahwa Islam adalah sangat Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan agama Islam. Oh, prodinya bukan teknik sipil ya tadi ya? Teknik informatika ya? Teknik informatika Pak. Teknik informatika ya? Oh, berarti info yang pertama saya salah. Tadi aja kelasnya salah, makanya ini nggak apa-apa. Ini nama saya, ini foto saya waktu muda. Ini nomor telepon saya yang masih aktif, email, dan website yang saya punya. Yang sampai sekarang tidak terurus karena terlupakan. Judul besarnya sih sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa ya. Tapi kan ngomongin Tuhan, ngomongin Allah ya. Tuhan itu bahasa Arabnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Tuhan. Ada yang tahu Tuhan bahasa Arabnya apa? Kan ada kalimat la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa Arabnya Tuhan. Ilah. Ilah, betul. Ilah. Jadi Tuhan bahasa Arabnya itu ilah. Di dalam konsep bahasa Arab, sesuatu yang hanya satu itu ditambah al. Seperti matahari kan syamsun ya. Karena matahari cuma satu maka asyamsu ditambah al. Kemudian rembulan. Rembulan itu komar. Ya. Komar itu rembulan cuma satu maka ditambah al komar. Nah, Tuhan yang hanya satu namanya al-ilah. Al-ilah adalah Allah, bacanya Allah karena kan al-ilah. Jadi Allah. Jadi Allah adalah Tuhan satu-satunya yang hanya ada satu di dunia dan akhirat gitu ya. Bukan hanya dunia dan akhirat. Nah, ngomongin Tuhan berarti kita ngomongin zat yang maha ghaib. Sesuatu yang ghaib adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan biasanya sesuatu yang hebat. Contoh, tahu-tahu teman kita sudah di samping kita, kaget kita, hebat dia. Atau sulap, tahu-tahu di tangan sudah ada sesuatu, hebat dia. Kita mengatakan dirinya hebat. Pergi ke Mekah tanpa kendaraan, tahu-tahu sudah di Mekah. Itu hebat itu orang, punya karomah misalkan. Tetapi ada yang lebih hebat, yang lebih tidak kelihatan dan paling tidak kelihatan, namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Maka Tuhan Maha Ghaib, Maha yang paling tidak kelihatan. Berarti Allah adalah Maha segalanya, Maha paling hebat. Maka kita untuk meyakini itu perlu iman. Iman apa dan sebagainya, nah akan kita bahas. Nah, apa itu iman? Iman dari kata bahasa Arab ya, kan iman. Di dalam bahasa Indonesia kan lebih dari 30% kosakatanya atau kata-katanya adalah berasal dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan, gitu kan? Amana yu'minu imanan. Iman. Ini fi'il madhinya, fi'il mudhari, ini masdarnya. Yang artinya percaya. Jadi sementara para ulama mendefinisikan iman sebagai tasdiqu bil qalbi
wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkani. Jadi membenarkan dengan hati, mengatakan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan al-arkan. Tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi berarti ada tiga hal, bukan hanya membenarkan dalam hati saja Allah itu ada, Allah itu kuasa, tetapi mulut kita tidak, atau hanya mulut kita aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati kita, perbuatan kita tidak mencerminkan itu. Wa amal bil arkan, dan ini tampaknya yang terlihat orang yang semakin beriman berarti amalnya amal-amal yang soleh, amal-amal yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal perbuatannya tidak sesuai, tidak mencerminkan, berarti dia belum beriman walaupun dirinya mengatakan beriman. Jadi tasdikun bil qalbi, membenarkan atau meyakini dengan hati, qaulun bil lisani, mengatakan dengan lisan, amalu bil arkani, diwujudkan dengan perbuatan. Jadi 3 poin ini harus semua ada, tidak boleh hanya 1 poin saja. Mohon maaf, berisik nggak di situ ya? Ada suara lain selain saya nggak? Lumayan sih Pak. Lumayan berisik ya? Lumayan juga masuk suaranya. Enggak, maksudnya ada suara lain yang masuk nggak? Ada. Nah, kebetulan ini ada yang juga. Baik, berikutnya ya. Ini ngomongin iman ya. Yang pertama adalah unsur roh. Jadi sebenarnya sih lebih ininya yang kesini nih. Makanya amal bil arkan. Kita tidak bisa melihat orang itu beriman atau tidak kalau tidak melihat kenyataannya gitu loh. Jadi dia beriman pada Allah, kalau Allah hanya satu kok. Tapi ternyata dia mempercayai sesuatu yang lain, berarti dia belum beriman. Nanti mesti setiap malam 1 suro misalnya nanam kepala kambing di mana itu. Berarti kan dia tidak menafikan adanya kekuatan selain kekuatan Allah gitu loh. Jadi kalau sudah iman pada Allah, ya sudah tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata, kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun diserahkan ke sana. Nah, jadi 3 poin ini harus ada pada diri kita. Kalau diri kita mengatakan kalau kita adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu sendiri, rukun iman ada berapa ya? Ada yang tahu ya? Ada 6. Ada berapa? Nah, coba siapa sebentar, saya nggak kelihatan nih. Roh itu termasuk yang dijamin oleh Allah ketika kiamat itu tidak hancur. Yang kedua adalah Iya, tadi siapa yang jawab? ekor manusia. Saya Pak, Andi Darus. Andi Darus. Rukun iman ada berapa Darus? Ada 6 Pak, kalau nggak salah Pak. Saya lupa. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau nggak salah berarti kan benar. Ya, yang benarnya apa? Dan dari Itu iman kepada Allah Pak. manusia. Alhamdulillah. Kedua, iman kepada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga itu iman kepada para nabi. Iman yang keempat iman kepada kitab-kitab. Iman yang kelima itu iman kepada hari akhir. Yang keenam itu kode dan kodar Pak. 6 ya udah ya? Kemudian Ya, amantubillah, iman pada Allah, wa malaikatihi, kitab-kitab Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, amantubillahi wa malaikatihi wa kutubihi, kemudian wa rusulihi ya, rasul-rasul Allah, utusan Allah. Berarti kan utusan Allah, Rasulullah banyak ya. Rasulullah itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Rasul Allah. Ada 5, Pak. Ada 5. Siapa saja? Kalau nggak salah ada 124.000 Pak. 124.000. Tias yang jawab ya. Yang 5 siapa tadi? Iya, saya yang jawab Pak. Oh, 5 apa? 124.000. 5 yang bilang 5 siapa? 124.000 Pak. Faris, Pak. Muhammad Faris. 5 siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Para hadirin semuanya, Daud, mahasiswa dan para mahasiswi yang Ismail, saya cintai, sama Nabi Muhammad. Oke, baik.
Jadi ada beberapa nama. Pertama nabi, jumlah nabi ada 124.000 nabi ya. Karena setiap kaum ada nabinya. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Yang terakhir adalah nabi dan rasul yang terakhir adalah Muhammad SAW. Itu nabi. Sementara jumlah rasul ada 313 rasul. Dan nabi dan rasul dari 124.000 dan 313 yang wajib kita imani, yang tadi amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi itu ada 25 itu termaktub semuanya di dalam Al-Quran, tertulis 25 nama nabi dan rasul itu ada di dalam Al-Quran, itu yang wajib diimani. Sementara yang tadi Faris sampaikan itu adalah yang dimaksud adalah ulul azmi ya, Faris ya, ulul azmi ya. Oh iya Pak. Rasul yang punya kesabaran luar biasa dalam menghadapi umatnya. Mim. No. Ya, no. Ibrahim. Terus M-nya? No, Ibrahim, Musa. Isa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 5 ini semua Rasulullah itu memang punya kesabaran. Namun dari seluruh rasul yang ada, yang punya kesabaran luar biasa dalam menghadapi umat ya, bukan menghadapi diri sendiri. Kalau menghadapi diri sendiri mungkin Nabi Ayub bisa penyakit, diuji ini dan sebagainya, kehilangan. Tapi kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi umatnya, yang tadi disebutkan oleh Faris itu adalah Rasul Ulul Azmi. Jadi iman pada Allah, alhamdulillah, wa malaikatihi, malaikat Allah, wa kutubi kitab Allah, wa rusuli Rasulullah, wal yaumil akhir, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Kenapa saya tanyakan? Karena masih banyak teman-teman kita yang memang hanya menyebutkan rukun aja, belum tahu, mungkin karena memang pendidikan di keluarganya atau karena dulu malas madrasah, malas sekolah dan sebagainya. Maka mohon maaf saya menanyakan hal seperti itu ya. Di 6 rukun iman. Kalau rukun Islam ada berapa sih? Ada 5 Pak. 5 apa saja? Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. 5. Membaca 2 kalimat syahadat Pak. Membaca 2 kalimat syahadat. Nah, membaca 2 kalimat syahadat ini kan salah satu aplikasi dari yang tadi iman ya. Qaul bil lisan ya. Ya kan? Syahadat, terus apa lagi? Sholat Pak. Mendirikan sholat. Bukan sholat. Jadi sholatnya harus berdiri gitu ya. Ketika menunaikan zakat, terus Apa? Pergi haji bila Bagi yang mampu. mampu secara apa nih? Mampu apanya? Secara hartanya atau apa? Harta Pak. Ilaihi sabila ya. Jadi ilaihi sabila bukan mampu hartanya, tapi ilaihi sabila. Perjalanannya ke sana kan bisa diperjalankan karena diongkosin gitu kan. Ataupun karena apa? Yang penting bisa di sana gitu. Ilaihi sabila. Jadi bukan secara harta. Karena banyak sekali teman-teman kita yang notabene-nya kekurangan, mereka bisa pergi haji. Kemudian terakhir apa? Rahmat Ponco. Itu di belakang ada penambakan ya? Iya Pak. Ya. Jadi 5 ya. Kembali ke materi tadi. Merasa Mana tadi? ada keberadaannya itu. Jadi ketika dia sedang Sampai sini ya? sedang paham. Ayo, belum. Oh iya, kenapa ya? Kok saya ada di dunia ini? Kenapa saya lahir ke dunia ini? Nah, ini. Tapi ingat, ini Kemudian ayat Al-Quran yang mengatakan ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka yang dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman pada Allah itu begitu saja nggak diuji? Enggak. Jadi Allah akan menguji siapa saja, baik dalam hatinya, perkataan dan perbuatan beriman pada Allah, maka akan diuji apakah keimanannya itu benar-benar ansih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan keimanannya setengah-setengah. Oh, ini kalau nggak ada dokter
saya udah mati nih. Nah, itu kan berarti kan keimanannya belum maksimal. Kalau udah maksimal, udah 100% believe in God, itu kan, ya insya Allah akan berbeda perkataannya. Nah, itu kita yang merasa diri kita beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ujian-ujiannya? Kita pasti seperti gini, misalnya kata siapa ente akan lulus dari Undira? Ente kalau mau lulus Undira pasti akan ikut ujian. Nah gitu. Jadi nggak mungkin kita lulus dari Undira kalau kita tidak mengikuti ujian gitu maksudnya. Pasti akan mengikuti, entah itu apapun bentuknya. Nah, ujian-ujian tersebut kan sudah tertata rapi gitu kan. Nanti ada UTS, ada UAS, nanti ada bikin skripsi dan sebagainya gitu kan. Ketentuan-ketentuan itu ya Allah pun punya gitu. Jadi kita yang merasa diri kita beriman kepada Allah akan diuji apakah benar keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kepada Allah itu benar-benar maksimal gitu. Jadi kan iman tadi kan bukan hanya kepada Allah ya, misalnya alhamdulillah, malaikat dan sebagainya itu iman pada Allah itu tidak Allah itu tidak mau diduakan gitu loh. Yang tadi si Nana aja nggak mau diduakan gitu kan, apalagi Allah saja tidak mau diduakan, apalagi Nana gitu misalnya. Jadi Allah pengennya hanya satu yang disembah adalah dirinya gitu. Jadi ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan diuji. Apa itu ujiannya? Nah, itu kan pertanyaan, apa itu ujiannya? Nah, ini ujian-ujian ujian minimal yang akan kita dapatkan ketika diri kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walana beluannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada yang bisa baca lagi nggak, teman-teman? Ini dibaca atau jangan-jangan nggak tahu huruf hijaiyah? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, suara siapa ini? Andi Darus, Pak. Cuma saya lagi di mobil, Pak. Jalannya kurang rata, Pak. Oh, Andi Darus, kalau gitu jangan Andi Darus ya, nanti nggak fokus. Walaupun mungkin duduk di belakang tapi khawatir nggak fokus ya, Andi Darus ya. Yang lain? Yang tidur sampai dia terbangun, kemudian adalah anak kecil yang belum balik. Selain Andi Darus ada yang Ada anak bisa kecil umurnya membaca ini 3 tahun, bahasa Arabnya? Ini Al-Qur'annya. dia melempar batu ke arah kita sehingga kita Diam semua. berdarah. Mungkin belum ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walana buluwannakum, dan sungguh akan kami coba. Bala la buluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama rasa ketakutan, aduh, wah, takut lapar, takut enggak lulus ujian, takut dan sebagainya. Aduh, jangan. Nah, kalau kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan sudah waktunya sholat ya sholat, nanti takut terlambat kerja, nanti dikeluarin dari pekerjaan. Ya kalau memang harus sholat dulu ya sholat dulu, nggak usah takut, tinggal nanti disampaikan. Takut kelaparan, yang kedua wajib kelaparan. Yang ketiga wanak siminal amwal, jadi ujian ketakutan, takut melakukan apapun, kelaparan, dengan diuji. Orang beriman akan diuji dengan rasa lapar. Dan ujian kelaparan ini kalau yang tidak bisa melewati itu dia akan potong kompas. Jadi yang seharusnya halal dia jadi haram demi tidak lapar itu kan. Entah itu nyuri, entah itu korupsi, entah itu bohongin orang, entah itu apapun disebut namanya. Karena dia tidak tahan dengan kelaparan yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, pada anaknya, kepada saudaranya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi kalau dirinya beriman, maka itu semua akan dilewati dengan mudahnya. Kemudian kekurangan harta ini kan akan diuji, bisa jadi nanti harta kita yang sudah kita miliki Allah uji dengan kebakaran, motor kita yang baru hilang, helm kita yang mereknya bagus hilang, gitu kan, hanya parkir sebentar dan sebagainya. Ini kan kekurangan harta. Ini akan diuji. Bagi siapa? Bagi
yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada diuji dengan jiwa. Adik kita atau meninggal, anak kita dan sebagainya, sakit misalkan. Ini semua adalah ujian. Baik terjadi pada dirinya maupun pada anggota keluarganya. Dan terakhir dengan buah-buahan. Jadi hasil entah itu tahu-tahu buah-buahan kan hasil dari tani ya. Usaha kita apa misalnya tentu nggak gajian. Ini buah-buahan bagi kita yang bekerja. Atau nggak gajian karena pandemi sehingga kantor tidak bisa membayar. Ini kan semua ujian. Dan ingat kuncinya, kalau kita sabar dalam menghadapi semua ujian ini, Allah akan memberikan sesuatu yang di luar dugaan kita. Karena di sini, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira, kalau kita melewati ujian, walaupun berat, ternyata ketika mau UTS harus belajar ini itu dan sebagainya, harus membaca buku sekian. Nah itu kan kalau orang sabar, dia akan terus belajar, nggak peduli tugas kantor banyak, memang dia harus mempersiapkan UTS ya, dia mempersiapkan. Nah, jadi itu adalah ujian-ujian yang pasti akan, saya bilang pasti akan didapatkan oleh seorang mukmin. Walaupun pastinya beda-beda ya antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, dengan ujian-ujian yang didapatkan. Oke. Nah ini tanda-tanda orang yang beriman. Kita lihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi orang-orang yang beriman, ciri-ciri beriman, dan ini innamal mu'minun ya. Jadi berbeda. Mukmin itu adalah orang yang sudah punya status iman. Orang yang beriman belum tentu dia mukmin. Jadi begini, misalkan Rahmat Raditya itu sedang mengendarai mobil. Maka kita tidak bisa mengatakan Rahmat adalah seorang driver. Gak bisa mengatakan, dia memang sedang mengendarai mobil, tapi dia bukanlah seorang driver. Berbeda dengan seorang driver yang dia statusnya memang driver, maka ketika driver ini sedang ikut kuliah di Undira pun kita bilang, wah driver aja bisa kuliah, kan gitu kan? Bukan berarti Rahmat aja bisa kuliah, enggak, Rahmat bukan driver gitu. Maka innamal mu'minun, jadi orang yang sudah punya status mukmin itu idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah dia bertambah imannya. Kemudian hatinya juga bergetar ketika mendengar atau menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau kita kan kayaknya masih jauh ya, biasa aja disebut nama Allah, berarti kita masih jauh, kita belumlah menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit-sedikit pelan-pelan kita mencoba untuk menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin gitu. Karena belum tentu tiap hari misalnya Rahmat muncul tiap hari naik mobil terus kita upaya tiap hari Rahmat bawa mobil terus ya. Jangan-jangan dia driver itu. Enggak juga. Jadi kita melakukan hal yang terus-menerus pun itu belum tentu kita punya status itu gitu. Kita beriman terus ini belum tentu kita seorang mukmin, karena barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai atau hal yang belum dipenuhi untuk mendapatkan status tersebut, gitu ya. Kembali ke presentasi. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Ini kelihatan nggak? Belum ya? Belum tampak ya? Belum Pak. Bentar. Window. Presentasi ini. Ya. Ini ya kelihatan ya, udah ya? Udah ya? Belum? Ya, Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Saya mana tadi? Nah, jadi ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tandanya.
innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Gemetar hati yang gemetar. Takutnya luar biasa, takutnya ya karena merasa iman gitu. Orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak maksiat. Baik ada orang maupun tidak ada orang. Baru sebut nama Allah dia sudah bergetar hatinya. Kemudian ketika dibacakan ayatnya bertambah imannya karena semua ternyata subhanallah yang begitu. Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan. Baik, masuk ke berikutnya. Sudah ngomong iman, maka ngomongnya takwa. Kita kan sering dengar ya dulu kalau pas bulan, mohon maaf, berisik nggak ya? Berisik ada mesin nggak di belakang? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Iya, Pak, kedengaran, Pak. Ya nggak apa-apa, nih saya deketin aja. Jadi ayat tentang perintah puasa itu apa? Ada yang tahu? Kan hafal banget. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti dengan kita puasa, yang puasa itu adalah orang yang beriman. Dengan puasa dia akan meningkat ketakwaannya. Berarti iman dulu baru takwa. Takwa ini adalah aplikasi dari iman gitu kan. Nah ini takwa secara bahasa berasal dari waqoyati, riqoyatan. Iya, artinya memelihara. Sedangkan secara istilah para ulama menyebutkan begini, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi iman adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau untuk urusan perintah Allah itu sebenarnya harus bertahap. Karena kita misalnya perintah Allah untuk sholat 5 waktu, ya kalau kita baru bisa 1 waktu, ya 1 waktu dulu. Nanti kalau sudah bertambah, ya 2 waktu sampai 5 waktu. Bahkan bukan hanya sholat-sholat yang wajib, bahkan sholat-sholat yang nafilah, sholat-sholat tambahan, misalnya tahajud, nanti ada doa, qobliyah, ba'diyah, itu semua akan kita laksanakan. Jadi kenapa? Karena untuk imtisalu awamirillah. Jadi kalau untuk perintah Allah semampu kita. Tapi kalau wajtinabu nawahi sudah meninggalkan maksiat ya total, nggak bisa dikit-dikit langsung. Kalau dikit-dikit nanti akan kembali lagi. Jadi kalau untuk urusan maksiat ya sebaiknya langsung tinggalkan semuanya. Tapi kalau untuk kebaikan memang bertahap ya. Itu pengertian takwa. Nah, tanda-tanda orang bertakwa seperti apa sih? Nah, itu ada surat Al-Baqarah yang ada di situ. Kita semua hafal ya, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sebentar, ini terima kasih ya sudah dimasukkan. Dari kita berapa hujan lil mutakin, siapa itu orang yang bertakwa? Yang bertanya hujan lil mutakin, siapa orang bertakwa itu? Nah, orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang ghaib. Yang ghaib apa saja? Yang ghaib apa saja? Yang ghaib. Ada yang tahu? Yang ghaib apa saja? Setan. Ya, yang ghaib apa saja? Coba, siapa tahu? Allah, Pak. Allah ghaib, bahkan maha ghaib. Ya. Terus siapa lagi yang ghaib? Tapi malaikat Allah kan ghaib, kita nggak kelihatan, ya kan? Jangan-jangan di majelis sekarang malaikat turun karena Allah itu punya malaikat yang kerjanya nyari tempat-tempat kumpul, tempat-tempat belajar, tempat ngaji, dia ikut duduk dan mendoakan. Jangan-jangan malaikat juga ikut-ikutin ya, jimit ya, ikut meeting gitu kan. Dia mendoakan semoga ilmunya manfaat gitu kan, yang dipelajari bisa diaplikasikan.
Yang kedua mereka ada lagi yang gaib. Akhirnya gaib. Maka keadaan Jin, Pak, jin. Apa? setelah Nabi Jin. Gimana? makanya diajar Yang gaib. Jin. Nah. Apa Dimas? Jin. Jin. Ada jin yang gaib terus apa lagi? Yang gaib? Iblis. Syaitan, Pak. Setan gaib ya. Nah, kita surga neraka ada nggak sih? Ada enggak? Ada ya. Itu gaib apa enggak gaib? Gaib. Gaib. Berarti kita beriman, kita yakin bahwanya ada surga dan neraka. Jangan-jangan sholat kita, amal ibadah kita sia-sia saja, jangan-jangan. Karena kita nggak percaya adanya surga dan neraka. Nanti kita mau kemana? Tinggal di akhirat nanti, kan? Oke, jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang beriman dengan, kemudian yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata ya. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat. Qiyam, mendirikan. Kemudian yang ketiga, Zakat. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti dia berinfak, berarti dia sedekah, berarti dia bayar zakat. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang bayar zakat. Kita kan teman-teman kan orang kerja nih, gajian setiap bulan, ya bayar zakat. Bayar zakatnya gimana? 2,5%. 2,5%. Kalau gajiannya itu nilai totalnya lebih dari 82 gram emas nilainya dari total 1 tahun, karena bayarnya kan setahun sekali, karena kita gajian ya setiap bulan 2,5%-nya. Tapi kalau gajinya sudah di atas 5 juta lah. Kalau masih di bawah itu ya belum. Dan itu pun setelah dipotong hutang, dipotong ini itu ya. Kayaknya nggak mungkin banget. Hutangnya banyak ya. Jadi curhat nih. Ya Rahmat Nadine sim-sim aja Rahmat Nadine. Ini Rahmat Konco bolak-balik ada ini satu yang gaib yang muncul lagi. Baik, berikutnya. Nah, kita kembali ke slide biar tahu semua slide ini. Semua manusia yang lahir itu dalam keadaan bodoh. Semua manusia yang lahir itu tidak ada yang lahir langsung kaya, itu nggak ada. Ini kan. Takwa. Nah ini. Langsung lahir langsung. Jadi yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun tadi kan. Wa mimma, dan dari apa-apa razaqna yang kami rizki kepada mereka, yunfiqun, berinfak. Jadi harta yang kita dapatkan yang sebenarnya itu dari Allah itu harus kita infakkan, karena ada hak orang lain di sana. Jangan sampai Allah yang ambil hak orang lain. Sekali lagi, jangan sampai Allah sendiri yang ambil. Karena kalau Allah sendiri yang ambil sangat menyakitkan. Ya, jadi karena kita nggak ini, kita tabrakan, naudzubillah. Rumah kita kebakaran, naudzubillah. Kita ditipu orang, naudzubillah. Hanya karena apa? Hanya karena hak orang lain masih ada di hak kita. Jadi jangan sampai kita keluarkan sebelum Allah mengeluarkan hak orang lain ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang yang beriman dengan apa yang sudah Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada yang diturunkan ya
Ada iklan sedikit. Ada Umi. Ya. Sebentar ya iklan sedikit ya. Wama uzila min qablik, dan yang diturunkan pada sebelum kalian, sebelum itu ada apa saja sebelum Al-Quran kita sebenarnya ya. Kalau yang uzila ini kan Al-Quran ya, tapi kalau yang uzila min qablik yang sebelum diturunkan pada Rasulullah Muhammad apa? Ada Taurat ya, kemudian Taurat Nabi Musa ya, kemudian apa lagi? Zabur, itu kan uzila min kita harus beriman gitu loh. Kita mengimani keberadaan kitab-kitab Allah tersebut. Wabil akhiratihum yuqinun, dan orang yang bertakwa itu yakin dengan adanya akhirat yang pasti datang gitu ya. Ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Dari tadi saya terus ada yang mau disampaikan. Kemudian menurut saya istirahat dia. Ada yang mau disampaikan? Boleh buka pertanyaan, diskusi, masukan, silahkan. Jadi gini ya teman-teman ya, dalam perjalanan selama pembelajaran saya tidak akan menyampaikan maksudnya saya akan memberikan nilai poin-poin tertentu buat teman-teman melalui pertanyaan ataupun sebaiknya sih kalau yang masukan-masukan komentar itu langsung saya tandain. Jadi untuk membantu teman-teman barangkali nanti di UTS-nya rendah, UAS-nya rendah, nanti bisa di-up melalui kutipan dalam diskusi dalam pembelajaran. Kan tatap maya hanya 4 kali. Hanya 4 kali ya. Hari ini atau malam ini, kemudian besok, kemudian sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, ini kesempatan teman-teman uji gigi lah. Kan memang kita nyari ilmu, tapi di sisi lain juga karena kita kuliah, nanti ada pahala yang tertulis namanya nilai, ya. Jangan sampai nilainya kurang bagus ya kan, ya. Dan aktif diskusi, baik pertanyaan atau menanggapi. Dan saya lebih suka yang menanggapi, yang komentar, masukan-masukan, silahkan menambahkan, karena di situ terlihat kalau teman-teman sangat menguasai, gitu ya. Dan pertanyaan juga nggak harus yang belum tahu ditanyakan. Ataupun mungkin pertanyaan sudah tahu, cuma biar yang lain tahu caranya gimana. Karena begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan ilmu kepada Rasulullah Muhammad SAW juga melalui pertanyaan. Contohnya, Ara'aital ladzi yukadzibu bi. Tahukah engkau wahai Muhammad siapa orang-orang yang mendustakan agama? Nah itu kan pertanyaan, ya kan? Jadi Allah bertanya. Pertanyaan Allah bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah ingin ngasih tahu. Ara'aital ladzi yukadzibu. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Mereka lah orang yang mendustakan agama adalah bla bla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah dengan bertanya, hal ataka hadisul ghasyiyah, tahukah kamu kan? Hal ataka hadis Musa, sudah tahukah engkau tentang cerita Nabi Musa? Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan, termasuk malaikat Jibril ketika ingin mengajarkan tentang iman, Islam, ihsan, itu pun melalui pertanyaan. Jadi pertanyaan itu bukan berarti yang bertanya tidak tahu, tetapi yang bertanya ingin mengajarkan. Ketika kita ditanya oleh orang, maka kita akan langsung berpikir. Berbeda dengan ngasih tahu ya. Ketika kita gini, Ahmad Raditya, Presiden Iran siapa sekarang? Ahmad Raditya, Presiden sekarang, Presiden Iran siapa sekarang? Rahmat Raditya tahu nggak? Presiden Iran sekarang. Nah, Rahmat Raditya nggak tahu. Saya tahu kalau Rahmat Raditya nggak tahu siapa presidennya. Maka saya ngasih tahu, Rahmat Raditya tahu nggak Presiden Iran? Dia itu begini. Oh, gue. Sebenarnya kalau Presiden Iran begini, begitu dan dengan melalui pertanyaan. Jadi bertanya tak selamanya karena tidak tahu, tapi karena ingin ngasih tahu. Kalau peribahasanya gimana? Kalau bertanya sesat di jalan ya, kalau itu memang asli nggak tahu gitu kan.
Biasanya kita nanya Google kan, Mbak Google gitu kan. Nah, Mbak yang paling pintar kan Mbak Google gitu. Jadi mau bertanya saat di jalan. Inquiry ya, jadi inquiry. Kalau teman-teman sering KTM pakainya bahasa Inggris itu inquiry. Inquiry itu biasanya pengen tahu apa saldonya dan sebagainya, itu inquiry. Inquiry. Jadi teman-teman ada pertanyaan silakan tanyakan, atau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu silakan sampaikan. Atau bahkan pengetahuan teman-teman yang sudah pernah didapat berbeda dengan yang disampaikan saat kuliah. Nah, itu sampaikan saja. Oh, menurut tadi begini saat ini Pak, gini. Sampaikan. Biar kita semua tahu, karena tidak selamanya dosen itu lebih tahu dari mahasiswanya. Tidak selamanya. Bahkan mahasiswa banyak yang lebih hebat dari dosen. Cuma karena saking takdirnya mahasiswa tidak mau melebihi, terlihat lebih hebat daripada dosennya. Dia sampaikan saja ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, antar semua nih. Mana mukanya pada kemana nih? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Kusno ya. Ya, Pak. Ya, yang lain ketika ada pertanyaan yang lain siap-siap menjawab ya, karena jawaban teman-teman ini sangat dibutuhkan buat yang bertanya. Nanti saya juga jadi tahu dengan yang belum saya tahu ya. Silakan Kusno 41120. Ya, Pak, tentang takwa, Pak. Takwa Saya, ya. Pak, jelasin surat Al-Asr, surat Al-Ars ayat 18, Pak. Surat apa? Surat Al-Ars ayat 18, Pak. Yang bunyinya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, Pak. Wala tandur nafsum ma qaddamat. Oke, siap. Cakep. Pertanyaan luar biasa. Yang ditanyakan apanya nih? Apanya yang Saya ditanyakan? jelasin, Pak. Jelasin. Oke, siap. Maksudnya apa, Pak? Jelasin ya. Oke, siap. Cakep. Terima kasih. Saya kembali lagi kemana ya? Ada hilang. Bentar ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad ya. Wattaqullah itu ya. Nah, yang pertama bagus. Kusno hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti buat siapa? Ini ayat buat siapa? Buat orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, berarti tidak termasuk dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sudah ya ayyuhalladzina amanu ke yang ketakwaan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya, Kusno ya. Apa perlu saya tampilkan ya? Sebentar saya tampilkan dulu. Sebentar ya. Dia harus memahami apa, kalau dia sudah memahami sebagai manusia itu seperti apa, maka dia akan mengenal dunia, dia akan mengenal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan di sini sebagai materi perkenalan di perkuliahan pertemuan. Barangkali kita diskusi. Oke, ini silakan dilihat ya. Mana tadi? Saya ingin bertanya. Sebentar, mana udah saya tampilin. Ini ya. Apa fungsi manusia ketika dia sebagai makhluk sosial? Ada yang bisa jawab, manusia sebagai makhluk sosial? Sebentar tadi ada. Sebagai makhluk sosial, al-basyariyah. Ini ya, ini kelihatan nggak? Wah, ini Al-Hasyr ya? Iya, Pak. Al-As. Kusno ini ayatnya ya, Kusno ya. Ini ayatnya ya. Ini sekalian promosi di antale.com ya. Ini website saya. Baiklah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim, bisa kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Mana lagi? Wattaqullah. Ini
Perhatikan, yang perlu digarisbawahi ini. Ada dua ittaqullah. Takwa kepada Allah itu yang penting. Kita kan helm ya. Helm kan dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Sampai yang merek INK itu kan, yang paling mahal apa ada lagi ya. Semahal-mahal apapun helm, ada yang lebih mahal dari helm, yaitu yang ada di antara helm itu, yang ada di dalam helm, namanya kepala. Maka wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad ini masih lebih penting dibandingkan ketakwaan pada Allah. Bukan berarti kita tidak bertakwa. Maksudnya ittaqullah aja penting, apalagi wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad. Jadi hai orang beriman, kalau kita merasa diri kita beriman, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad, dan perhatikan apa yang kamu usahakan untuk hari esok. Jadi begini, yang perlu kita persiapkan hari esok itu sudah pasti. Kita pulang kembali ke Allah itu sudah pasti. Sudah pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan apa yang sudah diperbuat oleh kita, nafas diri kita, untuk menghadapi yang namanya hari akhir yang pasti ada, pasti datang, dan pasti kita di sana untuk selama-lamanya. Maka kita sebagai orang yang bertakwa jangan sampai terlena dengan kenikmatan dunia, karena sehebat apapun kekayaan kita, mobil kita, kendaraan kita, tujuan utamanya adalah akhirat. Jadi begini, kalau dalam hidup itu yang penting dan yang pasti adalah tujuan kita kan ini, kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan. Dua kebahagiaan, dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun demikian, kebahagiaan yang mana dulu sih yang kita utamakan? Apakah kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat? Ternyata kebahagiaan akhirat dulu. Akhirat dulu pastikan didapatkan, baru kebahagiaan dunia. Kenapa? Begin from the end of mind. Stephen Covey tahu ya. Jadi begin from the end of mind. Jadi kebahagiaan akhirat dulu. Kita tujuan akhir dulu kita utamakan, maka kita langkah-langkahnya sudah jelas. Ketika kita dalam berorganisasi, dalam membuat organisasi, kita tentukan dulu visinya. Visinya apa? Tujuan akhir apa? Baru dibuatlah visi, dibuatlah misi. Dari misi itu dibuatlah turunan langkah-langkah. Ya. Jadi ketika tujuan kita ke Tegal, maka banyak cara untuk ke Tegal. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa nyewa, bisa naik kereta, tapi jangan pernah naik pesawat. Sekaya apapun kita. Kenapa? Karena di Tegal tidak ada bandaranya misalnya. Ya. Jadi sekaya apapun kita, mobil yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, itu tujuannya akhirat. Semua ditujuan akhirat. Ketika kita pulang ke Tegal, kita pakai kendaraan yang paling mahal, tetap pengen cepat-cepat sampai. Sampai kemana? Sampai ke Tegal. Jadi mobil yang kita pakai hanya sebentar. Jadi persiapkan dulu untuk yang akan dibawa ke Tegal itu. Yang lebih penting itu. Bebas mau naik pesawat, mau kita kaya, mau kita miskin. Tapi ingat, semua itu adalah untuk menghantarkan kita ke akhirat. Jadi Kusno, ayat ini diperuntukkan bagi kita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka implementasi dari keimanan kita adalah berupa ketakwaan. Ketakwaan dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita melakukan perintah Allah, sholat 5 waktu, haji yang semua itu kan rukun Islam, sampai sedekah, semua dilaksanakan. Kemudian kita menjalankan, tapi kita tidak mempersiapkan diri untuk akhirat, ya enggak juga. Jadi untuk di akhirat kan kita memang amal-amal kita, namun yang menjadikan kita masuk ke surga Allah itu kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan rahmat ponco atau rahmat dari dia, bukan ya, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita kepada Allah kembali jangan sampai diduakan. Kalau diduakan Allah, kalau bahasa manusianya itu sakit hati lah ya. Sakit hati ya. Audrey nggak mau disakit hati karena diduakan Devi misalnya. Maka kalau sudah sakit hati ya bahkan dosa apapun yang kita lakukan Allah ampuni kecuali musyrik, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala murni, jangan sampai ada ember. Jangan ada yang pergi ke gunung untuk meminta sesuatu di sana, jangan. Apalagi memintanya bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tempat-tempat yang keramat seperti Mekah itu kan karena resonansinya tinggi. Maka tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu. Ke kuburan, ya mintanya sama, bukan mintanya dari kuburan. Karena kuburannya keramat kita mbah, tolong mbah, ya jangan. Tetap mintanya kepada Allah Subhanahu. Gitu Kusno ya. Ada masukan Kusno boleh bisa atau yang lain ingin menambahkan dengan Al-Hasyr ini. Ya ladina amantaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Ya. Kaum Adam, saya akan selalu membela Kusno. Kusno tidur ya? Sepertinya. Ada lagi teman-teman yang lain? Sebelum melanjutkan tinggal beberapa menit lagi. Pak, saya mau bertanya. Yo, Neng Siana, silakan. Mohon maaf, pertanyaan saya di luar konteks dari iman dan takwa. Saya mau bertanya, Pak, gimana hukumnya kalau kita bersumpah palsu atas nama Allah dan itu ada cara pengampunannya nggak, Pak? Cara menebusnya atas kesalahan kita bersumpah tapi palsu. Iya. Gitu aja, Pak. Teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi bahkan kita akan melakukan sesuatu, kita harus selalu mengatakan insya Allah. Insya Allah, walaupun sudah pasti besok datang ya. Oh ya insya Allah. Insya Allah yang dimaksud adalah pasti datang. Tetapi kalau tidak datang, berarti memang Allah menghendaki tidak datang. Berbeda dengan kita. Besok datang ya, gimana ya? Yaudah deh insya Allah. Tapi insya Allahnya adalah sama dengan tidak. Di dalam Islam insya Allah itu ya almost 100% lah, baru insya Allah. Karena wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Nah, orang-orang yang bersumpah biasanya orang-orang yang mohon maaf kurang jujur atau tidak jujur. Sehingga dia untuk menguatkan kata-katanya dia bersumpah atas nama Allah, atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang biasa jujur nggak sumpah pun orang percaya. Orang yang biasa jujur tidak pernah demi Allah deh aku begini, demi Allah dulu. Pasti ngomong biasa dan dia melaksanakan. Kenapa? Karena jujur. Kunci utamanya adalah jujur. Rasulullah Muhammad SAW ketika hadir ke Madinah pertama kali kan di dalam hadisnya Salam itu kan sama. Yang ditampakkan kepada diri Rasulullah adalah kata Abdullah bin Salam, terlihat di dalam muka Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur yang tidak pernah berbohong. Dan Rasulullah tidak perlu mengatakan sumpah loh aku tidak berbohong. Apa yang akan aku lakukan adalah ayuhan nas, afus salam, wa atimut ta'am, wassalu billahi wan nas niyam, tadkhulunal jannata bisalam. Rasulullah tidak bersumpah dulu. Kenapa? Karena memang biasa Rasulullah dia memang jujur, selalu benar. Jadi ketika kita bersumpah atas nama Allah, kemudian kita tidak melaksanakan, ya konsekuensinya sudah pasti ya, sudah pasti berdosa karena membawa nama Allah. Kita membawa nama orang saja, bukan benar kata Rahmat Ponco benar. Nah, sementara Rahmat Ponco nggak ini, dia akan marah. Itu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya bagaimana? Ya lagi-lagi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi jangan sampai kita menduakan Allah. Ya, jadi Neng Siana dengan istighfar terus-menerus, insya Allah dosa yang banyak akan hilang menjadi sedikit. Tapi dengan kita menumpuk dosa kecil akan menjadi banyak. Jadi gitu Neng Siana ya.
Baik Pak, Nengsiana, mudah dipahami. gimana Mas Nengsiana dulu pernah melakukan itu atau curhatan teman Nengsiana ya gimana? Privasi Pak. Si Pak. Iya, siap. Ya, Kusno ya gimana? Al-Baqarah Pak ayat 224. Suara siapa yang dengar ya? Yang ada Pak yang penting sih. Al-Baqarah ayat 224. Kurang jelas, Kusno. Yang tadi Pak yang mengisi tanya tuh ada surat Al-Baqarah ayat 224. Gak jelas, ada yang bisa ngulangin nggak? Yang jelas tadi. Yang dengar suara Kusno jelas, coba sampai ulang. Sinyal jelek Pak. Yang tadi Pak yang mengisi tanya tuh ada ayatnya Pak. Surat Al-Baqarah ayat 224. Oke, siap. Terima kasih. Al-Baqarah. Bentar. Ayat Al-Baqarah. 224 Pak. Ya, 224 ya. Terima kasih. Sebentar, saya cek dulu. Al-Baqarah 224. Malamnya itu akan bakat mencari bintang. Ya. Bagaimana supaya amalan yang berat, perintah yang berat terasa ringan? Bagaimana cara menjauhi larangan yang terasa berat menjadi ringan? Adalah dengan ikhlas. Al-Baqarah Iblis mengatakan 224 ya. tidak bisa menggoda Iya Pak. manusia yang ikhlas. Ini suara Kusno ya? Iya Pak, iya. Oke, terima kasih Kusno. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Gimana Kusno, yang Kusno pahami gimana? Kalau udah selesai menghadapi sertifikat ikhlas. Ternyata tiga. Halo Kusno. Ikhlas Iya Pak. Ya, gimana pemahaman Kusno dengan ayat ini? Semata-mata karena Belum terlalu paham Pak, coba bukan karena kita, bukan karena bisa dijelasin nggak Pak tuh? Nah, nih, ini ada tafsirnya. Di sini saya ada koreksi lain, ada jalan bersyarat. Janganlah kalian terlalu mudah menyebut nama Allah. Nah, dengan menggunakan dalam sumpah demi Allah deh, demi Rasulullah, dengan seringan sang mudahnya gitu kan. Sebab hal itu tidak sesuai dengan keagungan nama Allah. Nama Allah buat main-main, ya kan. Menjaga diri dengan tidak sering bersumpah dengan nama Allah menyebabkan kebaktian, ketakwaan, dan mengembangkan kebaikan di antara manusia. Nah, yang tadi saya bilang, orang yang jujur itu nggak perlu lah sumpah-sumpah. Kecuali memang orang yang bisa diyakinkan ya. Sebab orang yang tidak sering bersumpah akan menjadi terhormat, ya kan? Akan menjadi terhormat. Karena orang yang jujur nggak perlu sumpah. Nah, sehingga omongannya diterima. Allah itu ya. Ini ada di tafsirnya. Silakan nanti kunjungin website saya. Yang ini tafsir jalannya, janganlah kamu jadikan Allah artinya sewaktu bersumpah dengan namanya sebagai sasaran atau penghalang bagi sumpahmu yang mendorong kamu untuk tidak berbuat baik dan bertakwa. Ya. Biar tidak dibilang ini itu, dia bilang demi Allah. Dan maka sumpah seperti itu tidak disukai dan disunahkan untuk melanggarnya, membayar kafarat. Berbeda hanya dengan sumpah yang berbuat kebaikan, maka termasuk taat serta mendamaikan. Nah itu ya, ada di tafsirnya. Terima kasih Kusno ya. Sebentar, biar ingat ya. Kusno sebentar. Nomor 13. Terima kasih. Ada yang lain masukan-masukan dan sebagainya yang mau disampaikan? Kemalannya mana? Oke, Saya mau itu, bertanya Pak.
Iya, Andi Darus. Iya, Pak. Kan saya mau nanya nih, Pak. Bentar. Andi Darus ya. Oh, tadi udah ini ya, udah ada tandanya sini. Ya, Iya. ya silakan Andi Darus. Ini Pak mau bertanya. Nah, dari tadi kan kita membahas soal beriman. Nah, artinya dari iman sendiri itu apa ya Pak ya? Arti khususnya gitu Pak, menurut bahasa dan agama gitu Pak, beriman itu artinya apa gitu Pak? Ya, ada di slide ini ya. Nah. Amantu billahi wa malaikatihi. Nah, ini nih. Nih, yang tadi slide tadi selamat nggak, Darus? Soalnya tadi masih di jalan pulang ini Pak, coba bertanya. Jadi pengen nanya dulu gitu Pak, nggak tahu. Gini, Andi Darus bukannya tidak ingin menjelaskan ulang ya, tapi kan ini direkam, jadi nanti bisa apply lagi, bisa pas sudah di rumah ya, sudah sampai ini, bisa nanti ke Google Meet, udah ada rekamannya, jadi bisa diulang, jadi ini. Slide-nya juga ada, modul juga ada, sudah saya upload, gitu ya, Andi Darus ya. Ya Pak, makasih Pak. Hati-hati ya di jalan ya siap. Terima kasih. Terus. Oke, berapa menit lagi habis selesai tadi sampai belum selesai ya? Bentar. Kalau mahasiswa yang ikut ini mayoritas apa? Kerjanya di mana? Mayoritas pekerja apa kuliah murni? Kerjanya. Tadi sampai. Oke, ini tanda-tanda beriman di dalam surat Ali Imran ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, maaf, selain tadi kan vertikal, hubungannya sama Allah, sama iman kepada Allah dan sebagainya. Sekarang hubungannya horizontal. Al-Baqarah itu vertikal kepada Allah, tapi kalau yang takwa ini horizontal kepada sesama manusia, kepada sama kita. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi orang-orang yang walaupun tadi ada cuplikannya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infakkan hartanya di jalan Allah. Untuk keluarga, bisa untuk pribadinya, untuk kuliah itu kan, di jalan Allah. Baik dalam keadaan sempit maupun susah. Lagi susah begini tetap kuliah, buat bayar kuliah. Ya kan? Itu kan unfikuna fis sarra wad dharra. Wal kadhiminal ghaidh, yang kedua mampu menahan amarah. Jadi orang yang bertakwa itu bahkan tidak tercermin di dalam mukanya ketika dia sedang marah. Tidak tampak kalau dia sedang marah. Itu saking kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh itu bahasa Arab dulu kan belum ada Tupperware ya untuk tempat air itu kan, ditutupin iklan. Nah, itu namanya kadhiminal ghaidh. Jadi pakai kulit hewan untuk naruh air. Nah, kadhiminal ghaidh itu tidak menetes. Air itu tidak menetes, maka orang yang bertakwa dia tidak terlihat, tidak ada tetesan dalam dirinya kalau dia sedang marah, baik perkataannya, ngomong hewan dibawa-bawa, bahkan mukanya merah, sambil marahnya enggak. Orang beriman kalem, bukan darah dingin bukan, tapi tidak menampakkan kalau dia sedang marah, kata-katanya pun halus gitu kan. Nah itu kan susah ya, karena apa? Ya emang, dan seharusnya begitu orang bertakwa, tapi memang kita pelan-pelan. Kadhiminal ghaidh yang ketiga wal 'afina 'anil nas, maafkan orang lain, mampu memaafkan orang lain ketika bersalah kepada kita. Jadi perintahnya di dalam surat Ali Imran ini, orang yang bertakwa itu memaafkan, bukan minta maaf. Karena minta maaf karena dia salah, enteng. Tapi kalau maafkan, orang sudah tersakiti, mau maafkan itu kan luar biasa, berat. Maka orang yang bertakwa, dia mampu memaafkan. Kalau Gus Dur bilang, aku maafkan tapi tidak aku lupakan gitu kan. Jadi jadi gitu, gak lupa dengan kesalahannya tapi dia maafkan. Jadi teman-teman di rahmat Allah, ini tanda-tanda orang bertakwa yang secara horizontal yang bisa kita rasakan. Nah itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Nanti bisa lihat slide-nya di kuliah online ya, ada di sana, tinggal di download saja. Nanti tampaknya tadi ada yang masukin grup ya.
Saya Pak yang masukin Pak, udah buat grup untuk Zakaria ya? Iya Pak. Zakaria. Ya, terima kasih Zakaria ya. Siapa? Nanti info apa silakan di. Bentar. Ada lagi masukan atau apapun? Tugas kelompok ini nanti dikirim kemana? Dikirim ke email saya. Ada yang mau disampaikan? Jadi, tugas kelompok ini adalah murni dari dosen. Oke, kalau nggak ada cukup sekian ya. Nanti bisa info lewat grup ya, lewat info mana saja yang bisa kita pakai. Saya terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu. Ya. Jadi antara tugas kelompok dengan tugas besar. Kalau tugas kelompok itu dari dosen, kalau tugas besar itu adalah dari kampus. Seperti itu. Nanti mengenai soalnya nanti disampaikan di grup WhatsApp ya, kita bisa diskusi siapa saya punya